Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sani Uye yang kami hormati dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video kami yang sebelumnya, kami sempat meluruskan pernyataan yang sudah dinyatakan oleh Gus Ahong. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Hanya saja beliau itu rasanya tidak terima tidak terima dengan kritikan kami bahwa beliau ini salah lah. Beliau tidak terima, sehingga beliau membuat salah satu video membuat video dengan judul Sani Uye gagal paham video sepotong. Tag nama kami Sani Uye di channel beliau Gus Ahong 2. Ini mari kita simak terlebih dahulu dan kami akan tanggapi. Begini videonya. Mas Sani Uye yang mengatakan bahwa saya telah mengatakan siapa saja yang tidak percaya terhadap mimpinya Gus Maulana Ishak maka akan kafir. Karena ini langsung mengkritik saya, maka akan saya tanggapi langsung Mas Sani Uye. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang pertama, video yang ditampilkan oleh Mas Sani Uye ini hanya sepotong, hanya sepotong. Kalau ngaku ilmiah, seyukianya tidak sepotong yang ditampilkan, sehingga seolah-olah apa yang saya omongkan ini mengeklaim terhadap orang yang tidak percaya terhadap mimpinya Gus Maulana Ishak. Makanya Gus Sani Uye kalau menampilkan video saya itu seluruhnya 20 menitan, jangan sepotong. Padahal saya tidak pernah mengatakan, kalau kita simak mulai awal sampai akhir Mas Sani Uye, saya tidak pernah mengatakan bahwa siapa saja yang tidak percaya terhadap mimpinya Gus Maulana Ishak itu bisa kafir. Saya tidak pernah mengatakan itu Mas Sani Uye. Yang mengatakan siapa saja yang tidak percaya terhadap mimpinya Gus Maulana Ishak bisa kafir, itu adalah sampean sendiri, bukan saya. Coba dilihatlah, coba dilihat. Yang saya maksud, itu adalah masalah mimpi bertemu dengan Nabi, Mas Sani Uye. Mimpi bertemu dengan Nabi itu adalah sesuatu yang gaib kan. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya bahwa mimpi Nabi itu ada, maka ini kan sama saja seseorang tidak percaya terhadap sesuatu yang gaib, dan seseorang itu berarti meniadakan apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan bahwa barang siapa saja yang bermimpi bertemu denganku, maka sejatinya dia bermimpi denganku, bertemu denganku. Karena setan itu tidak bisa menyerupai diriku. Begitu Mas Sani Uye. Jadi esensinya adalah mimpi bertemu Nabi itu pasti ada. Dan setiap orang mukmin, setiap orang takwa itu memiliki kesempatan untuk bertemu Nabi. Itu Mas Sani Uye. Jadi jangan gagal paham. Kalau ngaku ilmiah jangan sepotong. Silakan sajikan ke masyarakat video saya seutuhnya biar tidak gagal paham. Begitu Mas Sani Uye. Kemudian yang kedua, kemarin saya mengatakan bahwa orang yang menganggap halu mimpinya Gus Maulana Ishak yang diceritakan di channelnya Gus Fuad Pleret, apakah sudah bertanya langsung kepada Gus Maulana Ishak ciri-ciri orang yang dianggap Nabi di dalam mimpinya itu? Kan begitu. Kalau belum, jangan menganggap halu. Begitu loh. Jangan menganggap halu. Sudah sangat jelas sekali. Sebenarnya poin apa yang dinyatakan oleh Gus Ahong sama saja kok. Sama saja dengan video yang sebelumnya. Dan itu sudah jelas Hanya saja Gus Ahong tidak terima dan menganggap kami Sani Uye gagal paham.
Padahal meskipun di klarifikasinya tersebut jelas. Lah poinnya gini Gus Ahong ya, poin apa yang jenengan sampaikan. Orang yang tidak meyakini mimpi Nabi, ya, mimpi Nabi katanya ya. Orang yang tidak meyakini mimpi Nabi itu benar, berarti nanti dia itu tidak percaya hal gaib. Kenapa? Karena mimpi itu kan gaib. Dan itu ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang bermimpi Nabi itu jelas Nabi. Dan kritikan kami Gus Ahong, kalau Anda ya nonton video kami sampai full, kalau memang mau ilmiah, sebenarnya apa yang jenengan itu nyatakan sudah ada bantahannya di video kami yang sebelumnya Gus Ahong. Bahwasanya sangat jauh berbeda ya orang yang tidak percaya tentang pernyataan seorang yang ngaku mimpi Nabi dengan orang yang tidak percaya pada hadis Nabi, yaitu barang siapa yang bermimpi aku kata Nabi maka dia benar-benar melihat aku, sebab setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Gus Ahong, ketika ada netizen atau orang-orang yang tidak percaya bahwa si A itu bermimpi Nabi, bukan berarti orang itu tidak percaya pada hadis. Gak seperti itu Gus Ahong. Dia hanya mempersoalkan yang ngaku mimpi Nabi ini. Dan itu kami jelaskan di video kami yang sebelumnya Gus Ahong ya. Jadi kurang tepatlah ketika Anda menyatakan berarti orang-orang itu yang membuli atau yang mengatakan kayak Maulana Ishak yang ngaku mimpi Nabi kok dibully. Lah ini bahaya, kan begitu kan? Pernyataan jenengan bahaya. Kan sudah jelas sebenarnya, bahaya, bisa menghilangkan keimanan dengan takwaan. Sebab dengan alasan jenengan, alasannya adalah mimpi Nabi itu benar adanya. Lah benar memang. Mimpi Nabi memang Nabi. Tapi persoalannya, sekali lagi bisa di video kami, persoalannya orang yang tidak percaya ketika ada orang yang mengaku dirinya mimpi Nabi, bukan berarti orang itu tidak percaya pada hadis Nabi atau tidak percaya kepada gaib. Enggak, dia hanya tidak percaya pengakuan orang yang ngaku dirinya mimpi Nabi. Itu Gus Ahong, ini hal yang jauh berbeda lah. Saya rasa Gus Ahong paham ya maksud kami. Saya rasa Gus Ahong paham. Lagi pula tidak mungkin Gus Ahong orang itu kalau memang mukmin akan tidak percaya pada hadis Nabi, apalagi sudah riwayat Imam Bukhari. Tidak mungkin orang mukmin akan menolak hadis. Pasti ketika orang itu tidak yakin si A mimpi Nabi, itu karena si A-nya gimana menurut orang yang menilai, gitu Gus Ahong. Sehingga Anda gak boleh mengatakan orang yang tidak percaya atau membuli siapa itu kayak Maulana Ishak yang ngaku mimpi Nabi, maka ini bahaya bagi keimanannya. Ini nggak benar. Berarti jenengan itu nggak bisa membedakan Gus Ahong ya, nggak bisa membedakan mana orang yang tidak percaya gaib dengan orang yang tidak percaya ada seorang yang mimpi gaib. Wah, ini nggak bisa dibedakan berarti oleh jenengan. Dan kepada Gus Ahong sebelumnya kami mohon maaf kalau memang jenengan itu tidak terima dengan bantahan kami, diluruskan. Memang nggak terima, tetap bersikuku dengan pandangan jenengan, ya silahkan. Dan memang kalau ada keberatan dalam diri jenengan seumpama ya, bisa hubungi kami langsung Gus Ahong ya. Jenengan kan sudah punya WA-nya, nomor WA-nya, ya monggo kita bisa bicarakan secara baik-baiklah Gus Ahong ya. Siapa yang sebenarnya salah paham di antara kita, nanti kita rekam ya. Nanti kita rekam. Kalau dalam live YouTube kami gak bisa teman-teman, bukan karena takut atau apa, bukan, karena memang kami gak tahu caranya ya. Live di YouTube tuh gimana, cara masuk gimana, saya gak tahu. Saya sempat dulu ya mencoba, nekat ini sudah mencoba untuk masuk ke live-nya Gus Zaka atau Gus Zaini, tapi setelah itu ya suara kami hilang, gak ada. Terus ada suaranya tapi gak bisa nampakkan wajah, kemudian mati sendiri HP. Ya apa ini? Makanya saya trauma dengan seperti itu. Oleh sebab itu siapapun yang ngajak live dan semacamnya kami pasti menolak ya, menolak karena kami nggak tahu. Tapi kalau di WA atau IG lah semacamnya, hubungi telepon ya, ya kami insya Allah akan menjawab legowo ya. Monggo Gus Ahong kalau memang jenengan merasa keberatan dengan bantahan kami, dan tolong
sebenarnya sudah kami bantah itu di video kami sebelumnya Gus Aung tentang pernyataan sampeyan, meskipun di video terbarunya yaitu Sani Uye gagal paham video sepotong itu. Ya, kenapa kami sepotong Gus Aung? Ya karena kami sudah paham intisari daripada pembicaraan jenengan, ya seperti itu memang kan. Kan memang seperti itu yang kami tanggapi Gus Aung. Gak jauh berbeda kok ya, gak jauh berbeda. Kami sudah paparkan secara panjang lebar. Memang orang itu kalau bermimpi Nabi, benar itu Nabi. Tetapi persoalannya Gus Aung, ini yang harus dipahami ini ya. Saya nggak bisa maksa Gus Aung untuk paham ucapan saya ya. Karena ini tergantung kecerdasan. Begini Gus Aung, ketika jenengan ngaku mimpi Nabi ya, jenengan ngaku mimpi Nabi. Pertanyaan saya, apa saya wajib mengakui bahwa jenengan mimpi Nabi? Ayo, kalau wajib Gus Aung, ini bahaya bagi umat. Nanti orang-orang itu ngaku-ngaku mimpi Nabi. Bahaya Gus Aung. Makanya sekali lagi, yang menjadi persoalan bukan sabda Nabinya Gus Aung, tetapi orang yang ngaku mimpi Nabi itu yang dipersoalkan oleh netizen. Jadi netizen itu bukan ngeritik hadis, bukan nggak percaya hadis, bukan nggak percaya gaib. Itu Gus Aung, poinnya di sana sebenarnya. Masa nggak paham? Ya, sudah, saya nggak bisa lagi ya untuk menjelaskan. Poinnya di sana memang. Dan video jenengan meskipun diklarifikasi ini yang seolah-olah menyatakan saya gagal paham, ternyata juga begitu kan poinnya. Dan itu yang kami taruh di videonya. Ya kalau mau sampai 20 menit, wah lama, kena hak cipta nanti ya. Ya Allah, makanya kami ambil poin dari apa pembicaraan jenengan. Dan kami sudah jelaskan itu Gus Aung di video kami yang sebelumnya. Termasuk hadis-hadis jenengan ya, kami sudah bantah di video kami yang sebelumnya. Sekali lagi Gus Aung, kalau memang belum terima, ya monggo ya, monggo silakan hubungi kami langsung Gus Aung ya, monggo silakan. Kontak langsung di WA silakan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, mohon maaf lahir batin Gus Aung ya jika apa yang kami lakukan terhadap jenengan, kritikan kami itu membuat jenengan kurang gimana ya, kami mohon maaf. Kami rasa ini hanya sekedar untuk saling menasihati, untuk saling memperbaiki. Kalau ada saudara-saudara kita seiman kok begini ada yang keliru, saya rasa memang perlu untuk diluruskan. Tapi kalau orang yang diluruskan tidak terima, ya kami mohon maaf ya, kami mohon maaf. Dan sekali lagi silakan Gus Aung kalau memang masih merasa keberatan, hubungi kami di WA ya, hubungi kami. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.